Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 4. Video pembelajaran, mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan materi modifikasi kurikulum. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai modifikasi kurikulum, marilah kita mengetahui tentang konsep dasar mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus bisa belajar dengan teman sebayanya di sekolah reguler yang dimana sekolah itu bertempat tinggal di dekat rumahnya atau di tempat tinggalnya. Kemudian pendidikan inklusi sendiri ini adalah beririsan dengan dua komponen, yaitu tentang pendidikan khusus dan juga layanan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, pendidikan khusus di sini itu dibagi menjadi 3 klasifikasi siswa atau peserta didik. Yang pertama ada disabilitas, terus kemudian ada cerdas istimewa, bakat istimewa. Disabilitas sendiri adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Ragam disabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layuh, atau lumpuh kaku, kemudian orang kecil, penyakit kretinisme, dan kemudian akibat stroke, akibat rusta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Ini contohnya adalah lambat belajar, disabilitas Grahita, dan juga Down syndrome. Kemudian yang ketiga ada disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, diantaranya adalah bipolar, depresi, dan juga gangguan kepribadian. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada disabilitas sensorik. Itu adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti tunarungu, tunanetra, dan juga disabilitas wicara, dan lain sebagainya. Kemudian akan memasuki ke cerdas istimewa. Cerdas istimewa sendiri adalah layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang luar biasa, kreativitas tinggi, dan juga memiliki komitmen terhadap tugas. Penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa dapat dilaksanakan melalui satuan pendidikan umum yang terdiri atas kelas biasa ataupun kelas khusus. Kemudian ada bakat istimewa. Nah, bakat istimewa sendiri ini adalah seseorang peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi atau luar biasa dan juga memiliki kreativitas yang tinggi dan memiliki komitmen terhadap tugas. Nah, hal ini didasarkan ada dari hasil tes atau hasil tes minat bakat dari siswa tersebut. Kemudian dari layanan khusus. Layanan khusus ini adalah layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu lagi dari segi ekonomi. Nah, layanan khusus diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Nah, layanan khusus ini ada sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat, dan juga sekolah terintegritas, dan juga ada program ADEM. Tujuan dari pendidikan inklusi adalah yang pertama, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu percepatan program wajib belajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Dan kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, selanjutnya, lalu implikasi mengenai manajerial inklusi adalah yang pertama, sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, dan menerima keanekaragaman. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas heterogen dengan kurikulum yang bersifat individual. Yang ketiga, sekolah reguler harus memiliki guru yang profesional sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang keempat, guru harus memiliki keterampilan dalam mengelola pendidikan pembelajaran. Yang kelima, guru harus melibatkan dan berkolaborasi dengan orang tua selama pembelajaran.
Untuk itu, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama mulai dari alur penanganan, modifikasi kurikulum, program pembelajaran individual, manajemen kelas, dan juga tata kelola sekolah. Kelompok kami akan membahas dan menguraikan secara detail materi tentang modifikasi kurikulum. Dalam sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif dapat memberikan layanan akomodasi yang layak, sesuai dengan karakteristik juga kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, salah satu caranya melalui modifikasi kurikulum. Apa sih modifikasi kurikulum itu? Modifikasi kurikulum merupakan proses penyesuaian di mana kurikulum reguler disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Tentunya dengan memperhatikan karakteristik juga kebutuhan dari peserta didiknya. Modifikasi dapat dilakukan pada beberapa aspek. Yang pertama seperti tujuan, isi, proses, ataupun evaluasi pembelajaran dengan beberapa model. Yang pertama ada ekskalasi. Ekskalasi merupakan modifikasi dalam hal percepatan waktu dan juga perluasan materi. Kedua ada duplikasi, yaitu penggandaan materi yang disusun sama dengan program reguler. Ketiga ada simplikasi, yaitu penyederhanaan kurikulum umum. Contohnya dari kurikulum 13 ke kurikulum darurat. Yang keempat ada substitusi, yaitu penyetaraan kurikulum umum. Contohnya dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Dan yang terakhir ada omisi, yaitu penghapusan bagian kurikulum umum yang tidak memungkinkan untuk diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah cara modifikasi kurikulum. Kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dimodifikasi dengan memperhatikan beberapa komponen, yaitu yang pertama, komponen tujuan, yang kedua, komponen materi, yang ketiga, komponen proses, dan yang keempat adalah komponen evaluasi pembelajaran. Nah, apa saja sih komponen-komponen tadi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komponen tujuan. Dalam mata pelajaran ekonomi pada materi pendapatan nasional, untuk siswa reguler indikatornya adalah siswa mampu menghitung pendapatan nasional. Sedangkan untuk siswa berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual yang berdasarkan hasil asesmen belum mampu melakukan perhitungan aritmatika, indikatornya adalah siswa mampu memahami komponen-komponen pendapatan nasional. Lalu yang kedua adalah komponen materi. Pada mata pelajaran ekonomi, materi penawaran dan permintaan, untuk siswa reguler indikatornya adalah siswa mampu melakukan perhitungan elastisitas permintaan dan penawaran. Namun, untuk siswa berkebutuhan khusus, indikatornya adalah siswa mampu memahami penawaran dan permintaan. Selanjutnya adalah komponen proses. Pada komponen ini, pembelajaran menggunakan alat khusus. Kemudian, waktu belajar diperpanjang. Yang ketiga, sistem kenaikan kelas secara otomatis. Dan yang terakhir adalah penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu. Baik, yang terakhir adalah komponen evaluasi. Pada komponen evaluasi ini yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menyediakan guru pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, yaitu pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus secara kuantitatif dibuat sama, namun secara kualitatifnya berbeda. Dan yang ketiga, yaitu pada sistem pelaporan secara indikator antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah modifikasi juga dapat dilakukan di modul ajar, yaitu modifikasi modul ajar. Langkah-langkah untuk memodifikasi modul ajar ini adalah yang pertama, yaitu melakukan asesmen kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, hasil dari asesmen ini akan digunakan sebagai modifikasi modul ajar. Modifikasi modul ajar dapat dilakukan pada komponen-komponen yang terdapat di modul ajar, yaitu
yang pertama yaitu komponen tujuan pembelajaran, komponen asesmen formatif, dan juga komponen asesmen sumatif. Selain itu, modifikasi modul ajar ini dapat dilakukan dengan cara menyusun modul ajar baru yang berbeda dengan peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus, atau dapat memberikan catatan pada modul ajar yang digunakan oleh peserta didik reguler. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi modifikasi kurikulum. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat memberi wawasan, juga bisa dijadikan referensi bagi teman-teman dalam menerapkan pendidikan inklusi pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas. Demikian video pembelajaran ini. Apabila ada kritik, saran, atau penjelasan tambahan dari teman-teman, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know